Tak terasa pertemuan kita sudah yang ketiga, yaitu lanjutan ayat 1 dan sampai 16. Silahkan slide keduanya Pak Jamal. Nah ini sambungan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Mereka mempersoalkan, bertanya-tanya satu sama lain terkait persoalan besar. Persoalan besar dimaksud apa? Yang paling kuat adalah tentang hari kebangkitan. Apaan yang mereka pertanyaan? Apakah Allah mampu menghidupkan kita-kita yang sudah mati? Bukan cuma bertanya, tapi pertanyaan itu adalah bentuk ejekan bahwa Allah tidak mampu. Pada saat yang sama, bentuk keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan itu. Lalu Allah sedikit agak mengancam, sedikit agak jengkel, akhirnya seolah dia berkata, kalau memang kalian masih memperselisihkan, meragukan kemampuanku, gitu seolah-olah kata Allah, kalian pasti nanti akan tahu sendiri. Itu kan agak sedikit ngancam. Bukan saja Allah mengancam kepada orang pada saat itu, yakni penduduk Mekah, musyrikin Mekah, tetapi Al-Quran berlaku universal juga terhadap kita. Bisa jadi di antara kita ada posisi imannya, baik perbuatan maupun keyakinan, seolah-olah mengingkari kebangkitan. Maka kita diingatkan pada kemarin dan sekarang ini tidak berlebihan, yaitu kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Oh, itu ancaman kemarin udah sama kita dengarkan. Kalau memang kalian masih juga meragukan kekuasaanku untuk menciptakan hari kebangkitan, yaitu menghidupkan kembali yang sudah mati, udah, nanti kalian pasti tahu. Baru setelah itu ayat-ayatnya sampai pada ayat 16 itu Allah menunjukkan, memamerkan kedikdayaannya, kekuasaannya. Di mana kekuasaan yang dia tampilkan dalam ayat-ayat berikutnya, alam naj'alil arda mihada wal jibal autada, itu jauh lebih dahsyat, lebih berat, kurang lebih begitu, ketimbang hanya sekedar menghidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Nah, kita sampai kepada bagaimana Allah menjawab keraguan mereka. Oke. Yang pertama sekaligus yang kedua yaitu alam naj'alil arda mihada. Itu jawaban Allah terhadap keraguan, keingkaran mereka tentang kebangkitan. Bukankah kami menjadikan bumi ini terhampar? Mihada. Wal jibala autada. Bukankah kami juga menciptakan gunung-gunung itu kokoh bagaikan pasak? Ai kaifa tunkiruna al-ba'sa. Artinya, bagaimana mungkin kalian masih mengingkari kemampuanku untuk kebangkitan. Membangkitkan kalian yang nanti sudah mati. Yang kalian ingkari. Waqad ayantum adillata qudratillahi tamah. Padahal kalian sudah melihat ayantum, yaitu melihat dengan kasat mata. Dari kata ainun, mata. Melihat apa?
bukti-bukti kekuasaan Allah yang paripurna. Tuh, yaitu menja'lil ardi mumahhada, menjadikan bumi ini terhampar. Bukan cuma terhampar, muzallalah lil khala'iq. Muzallalah artinya ditundukkan untuk makhluk. Insya Allah kebayang. Bumi terhampar. Terhamparnya kayak apa? Kal mahdi. Seperti ayunan, buayan. Oke, mudah-mudahan harus tergambar. Jadi, ketika kita mendengar bahwa bumi terhampar bagaikan buayan, saya menjadi khawatir bahwa kata buayan menjadi tergambar di dalam benak itu lengkung. Ya tidak? Bukan persoalan lengkungnya, hubungannya bahwa bumi diserupakan dengan buaya. Tapi yang diserupakan dengan buaya aspek nikmatnya dengan buaya. Bapak Ibu punya anak, punya cucu. Ketika mau tidur asal ditaruh di tempat tidur nangis. Ditaruh di tempat tidur nangis, digendong lagi. Tuh nggak ada ketenangan, nggak ada kenikmatan di tempat tidur. Pas digendong pules, terus ditaruh di ayunan. Tuh. Ayunannya digoyang-goyang. Diayun lah gitu. Bayangkan tuh ayunan di depan pintu. Pakai kain panjang. Diikat. Pules tuh bayi. Kayak begitu Allah menggambarkan kehidupan kita di dunia. Dan itu diciptakan oleh Allah. Sekarang sedang kita alami nikmatnya hidup di dunia. Mau apa saja bisa. Mau mencangkul, mau berenang, mau naik kendaraan, naik pesawat. Itu bisa semuanya. Dan bisanya itu adalah karena kekuasaan Allah yang diciptakan kepada bumi untuk kita. Maka dalam kondisi serba bisa disebutkan di sini muzallalah, ditundukkan. Allah yang menundukkan, yang membuat kita bisa beraktivitas di muka bumi. Bukan cuma sekedar beraktivitas. Aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini penuh kenikmatan. Senikmat bayi yang sedang tidur di ayunan. Gitu. Coba bayangkan, itu bayi, anak kecil yang di ayunan. Kalau ayunannya berhenti, bangun dia nangis. Tuh, terus diayun lagi. Nah itu nikmat, berhenti lagi nangisnya. Kayak begitu Allah bisa menciptakan. Masa sih timbang sekedar membangkitkan yang sudah mati, kalian ingkar, kalian ragu. Nah itu maksudnya kal mahdi lissobi. Apa itu? Wa huwa ma yumahadulahu minal firas. Yaitu sesuatu yang dihamparkan. Yumahad dihamparkan. Berupa firas. Firas tempat tidur. Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan jauh ke Jawa Timur, Jawa Tengah kah? Luar biasa penat di kendaraan. Sebelum ke objek wisata yang dituju, kita sampai di tempat peristirahatan di mana kita menginap. Lalu diantar oleh guide ke kamar kita masing-masing. Lalu di kamar setiap kita masing-masing dan rombongannya yang ada, kita melihat hamparan kasur yang tebal, spray yang bersih, bantal-bantal. Apa rasanya? Baru ngelihat aja.
Tuh kayak begitu. Apalagi terus membaringkan diri di atas tempat tidur. Apa rasanya? Bukan Allah menyerupakan dengan tempat tidur, tetapi rasa antara kehidupan dunia yang Allah tundukkan itu seperti rasa yang kita peroleh saat lelah lalu diajak ke kamar tidur. Yaitu rasa seperti yang dialami oleh bayi yang ada di dalam ayunan. Itu. Nah, harus diingat poin intinya, yaitu dalam perumpamaan kayak begini, Allah menunjukkan kemampuannya. Kita tidur, bisa tidur nyenyak, itu kan karena kehebatan Allah. Ada banyak orang yang udah minum obat tidur luar biasa, nggak bisa tidur-tidur. Karena nggak dikasih tidur oleh Allah. Tuh, gitu. Udah gitu dikasih bangun, itu kan kekuasaan Allah juga. Oke, kita teruskan. Wa huwa ma yumahhadu lahu minal firas fayanumu alaihi. Dengan sebab rasa itu maka kita bisa tidur. Sehingga di antara syukur kita juga jangan dilupakan bahwa kita bisa tidur. Bukan cuma bisa tidur, tapi bisa bangun. Akhirnya emang Nabi mengajarkan bangun tidur ada doanya, yaitu pujian, terima kasih pada Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tanda kekuasaan Allah yang pertama. Yang kedua, wa ja'alal jibal ar-rasiyat kal autad. Halo Ustaz. Ya. Mic-nya Ustaz terputus. Mic-nya Ustaz terputus. Terputus. Ya udah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Ustadz kita sedang ada masalah dengan koneksinya. Beliau tadi sampaikan pesan terputus, mohon ditunggu, sedang diupayakan masuk kembali. Baik. Dek. Puasa kebiasaan tahu ya, minggu begitu terus. Masih dalam proses Ustadz masuk.
Ya. Mohon sabar ya Bapak dan Ibu. Ini kendala teknis yang pertama ini. Sejauh ini Pak Ustadz nggak pernah ada kendala teknis, tapi hari ini ada masalah. Baik. Masih terganggu ya Pak? Iya, masih Bu Ernawati. Pak Ustadz ini terputus dengan kita. Dia mengupayakan sedang masuk ini. Mungkin karena baterainya mungkin, baterai laptopnya mungkin habis. Mungkin biar barangkali nggak dicek kembali. Karena terputus. Bisa jadi karena ada kendala lain. Ini sudah masuk. Sudah mulai masuk lagi. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Ya kan Ustaz? Sudah, Pak Jamal? Das. Ya, mohon maaf saya teruskan ya. Ada sedikit gangguan. Wa ja'alal jibala ar-rasiyat kal autad lil ardi. Nah, Allah menunjukkan kedikdayaannya yang kedua sebagai isyarat bukti dia mampu memberikan kebangkitan, menciptakan hari kebangkitan. Apa itu? Dia menciptakan gunung-gunung. Ar-rasiyat artinya yang kokoh. Pada mulanya artinya bukan kokoh. Rasiyat itu berlabuh. Kita berlayar di tengah gelombang yang luar biasa. Tapi kemudian sampai di pelabuhan, di bentang jangkar. Nah, itu namanya rasiyat. Nah, itu. Oleh karena itu ketika naik kendaraan, kita diajari berdoa itu. Doanya bismillahi majreha. Atas nama Allah kami berlayar. Wa mursaha. Tuh ada kata sama dengan rasiyat. Dan sampainya berlabuhnya. Jadi apa kalau gitu enaknya diterjemahkan Allah menciptakan gunung-gunung rasiyat
yang kokoh diam, seperti kokohnya kapal yang sudah di pelabuhan dengan jangkarnya yang dipasang. Kayak apa kokohnya? Kal autad. Autad itu patok, pasak lil ardi. Litaskun wa tataharrak. Wala tataharrak. Agak ketutup Pak Jamal itu laknya ya. Apa tujuannya? Agar engkau tenang. Wala tataharrak, dan tidak bergerak. Watahda, sama tenang. Wala tatarib bi ahliha, dan tidak goyang. Bi ahliha, penduduknya, penduduk bumi. Kama qala ta'ala, seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, wal jibala arsaha. Dan Allah jadikan gunung-gunung itu berlabuh, maksudnya kokoh. Ibarat perahu udah kuat dipasang jangkarnya gitu. Ya, itu kan kuasa Allah. Yang ketiga, Allah menunjukkan kuasanya yaitu wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasangan. Ai aujadnakum asnafa. Kami ciptakan kalian semuanya itu asnafa, berbagai macam. Apa maksudnya? Zukuran wa inasa. Ada laki, ada perempuan. Lil insi. Untuk satu sama lain saling menyayangi. Wat ta'awun. Dan tolong menolong. Wal hifaz ala nau'il basyari. Untuk menjaga kelestarian keturunan manusia. Tuh kalau laki semua nanti nggak ada keturunan. Perempuan semua nggak ada keturunan. Diciptakan laki dan perempuan. Itu kan kekuasaan Allah. Gitu maksudnya. Kama qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Seperti difirmankan dalam ayatnya yang berbunyi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu dia menciptakan kalian dari diri kalian pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tenang kepadanya. Jadi laki tenang ke perempuan, perempuan tenang ke laki-laki. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Dia menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semua itu sebagai bukti atau tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, berikutnya. Tanda kekuasaan Allah yang kelima, yang keempat dan yang kelima. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu subata. Subata artinya istirahat. Istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam bagaikan pakaian. Ai wa ja'alna naumakum rohatan. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Kan real sekali. Nggak usah dijelaskan, kita semuanya paham. Capek, ngantuk. Ngantuk itu dikasih oleh Allah. Ada capek tapi nggak ngantuk. Wah, tersiksa apa enggak? Bukan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nggak tidur-tidur. Tuh menjadi merupakan semacam penyakit. Jadi tidur dijadikan oleh Allah sebagai subata, artinya istirahat. Bagi apa? Li abdanikum, bagi badan, fisik. Waqat an lil harakah, pemutus gerak, maksudnya aktivitas, putus oleh tidur. Wali a'malikum al mut'ibah, bagi pekerjaan yang melelahkan fin nahar, pada waktu siang. Iya.
Fabin naumi tatajaddadul quwa. Maka dengan sebab tidur, kekuatan menjadi baru lagi. Wayan syutul aqlu. Dan akal menjadi giat. Wal jismu. Demikian juga badan. Nasyid, giat, semangat. Wasubat ayan qati'ah. Wasubat ayan qati'a anil harakah. Subat artinya yaitu terputus dari gerak. Maksudnya aktivitas. Ya, waruh juga ruh. Itu fil badan. Menjadi istirahat di dalam badan. Jadi jasmani rohani. Bahkan ketika tidur, ruh bukan cuma istirahat. Ruhnya keluar. Maka tidur itu sama dengan mati. Ada buku membahas tentang itu. Si penulisnya namanya Dr. Sarbasi. Tidur itu diistilahkan dengan mati juz'i. Mati parsial. Mati tapi masih tetap napas. Kalau mati beneran, keluar ruh, napas juga hilang. Gitu. Wa ja'alna al-laila sakana. Kami jadikan malam sebagai ketenangan, wakal libas, dan bagaikan pakaian malam itu. Alladzi yughatti bidzalamihi al-asya wal ajsam. Sebab dengan malam itu, dengan gelapnya, kita bisa menutupi asya, segala sesuatu. Wal ajsam, termasuk tubuh kita. Kama annal liba, seperti halnya pakaian, yughattil jasad, menutupi badan, wayaqihi minal harri wal bardi, dan menjaganya dari rasa panas atau dingin. Maka ada baju panas, ada baju dingin. Ya, ini baju yang dipakai pada waktu panas. Baju dingin, baju yang dipakai pada waktu dingin. Kayak begitu Allah menyerupakan malam dengan pakaian. Dan itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Wa yasturul aurat. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Kayak begitu juga malam. Kadzalikal lail. Demikian juga malam. Yastatiru fihi man aradal ikhfa. Demikian juga malam mampu menutup orang-orang yang mau bersembunyi, aradal ikhtifa, liqada'i masalih, untuk melakukan aktivitas kemaslahatan, wa tahqiq fawaid, dan mewujudkan manfaat. La tatayassaru fin nahar, yang tidak bisa dilakukan pada waktu siang. Kayak apa? Kal istitar minal adu. Seperti bersembunyi dari musuh. Wa qada' ba'dil hawaij. Dan melakukan sementara kebutuhan yang tidak bisa dilakukan pada waktu siang. Dilakukan pada waktu malam saja. Itu bagian dari kekuasaan Allah. Dia tunjukkan ya kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Yang keenam, apalagi Allah tunjukkan, wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai tempat atau waktu mencari kehidupan. Ai wa ja'alna waqtan nahar musyriqa. Kami jadikan siang itu musyriqa, terang, mudhi'a, bercahaya. Apa maksudnya? Liyatamakkana nas, agar manusia bisa mentahsili asbabil ma'ayish, memperoleh hal-hal yang membuat dia hidup, wa takasub, dan usaha, wa tijarah, niaga, wa zira'ah, cocok tanam, bertani, wa sina'ah, industri, wa nahu dzalika min mawaridir rizqi. Demikian juga sumber-sumber
untuk mencari rizki. Itu bisa dilakukan siang. Yang paling real dengan kondisi saat itu umpamanya, petani bisa bercocok tanam malam hari. Bisa. Bisanya di siang hari. Terus Allah ciptakan siang itu. Bukan cuma malam, ada siang. Itu masuk kategori azwaja, ada siang, ada malam. Itu juga bagian dari kekuasaan Allah. Ya. Berikutnya yang ketujuh dan kedelapan. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami ciptakan di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh. Oke? Itu kekuasaan Allah. Siapa itu yang nahan langit? Nggak runtuh-runtuh. Ya dah? Kalau runtuh kiamat nggak? Kiamat. Sehingga kalau ada kehidupan rumah tangga yang dilanda duka, bagaikan langit runtuh. Wa ja'alna siraja wahaja. Bukan cuma langit yang kokoh. Kami ciptakan juga lampu-lampu. Maksudnya planet-planet. Ada bulan, ada matahari, ada bintang. Itu siraj. Dia bersinar, terang. Bagaikan lampu. Wahaja yang berkilau. Ai wabanaina fauqakum sab'a samawat qawiyatil khalqi. Artinya kami ciptakan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Iya. Muhkamatal bina. Kokohnya pas. Pas itu namanya muhkam. Udah kebayang? Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah umpamanya, "Wallazi ja'ala lakumul arda firasya." Dialah yang menciptakan bumi terhampar. Was-samaa binaa. Dialah yang menciptakan langit bina kokoh. Dimaksud langit adalah benda-benda langit. Kata para ahli ilmuwan, benda-benda langit termasuk matahari, bulan, bintang-bintang itu jumlahnya ribuan triliun. Satu sama lain bukan cuma sekedar diciptakan, tapi pada saat yang sama diberi hukum-hukum yang bahasa teologisnya sunnatullah. Matahari diciptakan, diberi spesifikasi, dia menjadi sumber cahaya, bersinar, panas, mengandung vitamin, dan luar biasa kebutuhan manusia terhadap sinar matahari. Nah itu muhkamah, pas, nggak lebih nggak kurang. Lebih dari itu, dia berputar dengan kecepatan yang sudah diukur oleh Allah, pas ukurannya. Pada saat yang sama, bumi juga begitu, berputar. Dan kecepatan perputaran bumi itu pas diukur oleh undang-undang atau sunnatullah. Demikian juga bulan. Demikian juga bintang-bintang yang bertebaran. Sehingga dengan sunnatullah yang dia ciptakan untuk benda-benda yang ada di langit, tak terhitung banyaknya, semuanya pas karena pas satu sama lain tidak saling bertabrakan. Jangankan bertabrakan, gesekan aja enggak. Dengan sebab itulah, dengan sebab kekuasaan Allah itulah, maka kita menjadi bisa beraktivitas di muka bumi. Coba kalau bulan serempetan sama matahari, bumi ngikut goyang apa enggak? Nah itu yang dimaksud muhkamatul bina. Berikutnya mutqinatus sun'i, indah. Itqan itu ihsan artinya. Bukan cuma muhkamah, tidak bergesekan, tapi indah. Malam hari gelap, keluar bertaburan bintang-bintang, semuanya akan berkata indah. Apalagi di padang pasir
bumi Mekah, Madinah pada saat itu. Iya. Indah muzayyanah, tuh dihiasi bil kawakib dan bintang-bintang. As-sawabit. Sawabit dari sabit yang kokoh. Ya, ini enggak bertabrakan. Was-sayyarat. Sayyarat juga benda-benda langit. Kan dia berjalan, berputar. Iya, benda-benda langit. Wa ja'alna syamsa siraja. Ini dia kehebatannya yang luar biasa juga. Kami jadikan matahari bagaikan lampu munira yang bersinar ala jami'il alam, di semua alam. Paham itu? Saking besarnya matahari dan saking kecilnya bumi dibanding dengan matahari, maka di mana-mana ada matahari. Itu maksudnya. Di Amerika ada matahari nggak? Ada. Di Jepang, di Eropa, di Australia, di Indonesia, Timur, Tengah, Barat. Ada matahari. Apakah berarti mataharinya banyak? Satu mataharinya. Itu yang dimana munir ala jami'il alam. Yustada'u bihi. Maka dia diambil sinarnya. Wa yustataru binuri wa yustanaru binurihi. Lalu disinari dengan sinarnya. Apa itu enggak kelihatan? Yasyu'u bihararatihi. Maka kemudian menjadi hangat karena panasnya. Fa innal wahja yajma'un nur wal hararah. Kan ada tuh di ayatnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ini lagi diterangin. Al-wahju yaitu himpunan antara panas, antara cahaya dan panas. Sudah kebayang itu? Pasang api unggun. Api unggun selapangan sepak bola. Maka di situ berhimpun terang dan panas. Maksudnya ya? Kenapa begitu? Wahaja maknanya. Sebab bisa jadi ada api unggun, panasnya doang. Terangnya nggak ada. Itu udah kebayang loh. Allah cerita tentang orang-orang munafik. Tuh. Orang-orang munafik di zaman Nabi berdakwah. Munafik. Kayak apa itu? Mereka itu masaluhum kamasalil lazis tauqada nara. Mereka ibarat orang yang bakar api unggun. Istauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu, ketika terang, karena mereka mengharapkan terang saking gelapnya itu, pasang api unggun. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Terangnya dicabut oleh Allah. Tinggal apanya kalau gitu? Tinggal panasnya. Itu gambaran Allah tentang orang munafik. Ya ini kalau dengar ayat Quran, dengar ceramah, dengan para ustadz lagi pada ceramah, seperti di zaman kita sekarang, panas apa enggak? Panas. Saking panasnya, akhirnya tuh ustadz dipersekusi gitu kurang lebih. Dia nggak mau dengar lagi. Iya, itu yang dimaksud, mana dia? Fa innal wahja yajma'un nur wal hararah. Wabihima, dengan keduanya, cahaya, sinar dan panas itu, tastafidu jami'ul kainat. Maka seluruh makhluk hidup bisa mengambil manfaat. Itu juga bagian dari kekuasaan Allah. Nah, baru nih yang terakhir. Yaitu argumentasi Allah bahwa dia mampu menciptakan hari kebangkitan. Apa itu? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari mu'sirat, gampangnya awan-awan yang mengandung hujan.
Apaan yang diturunkan? Air sajaja yang deras, yang lebat. Jadi awan yang mengandung air hujan dalam konteks kekuasaan Allah pada surat An-Naba ini disebut dengan mu'sirat. Mu'sirat itu sendiri dari kata asoro. Asoro itu artinya memeras. Bapak Ibu memeras jeruk. Jeruknya bagus, airnya banyak, perasannya kencang. Deres tuh air keluar ke gelas. Ya. Apalagi ibu-ibu meres santan. Tuh, perasannya kencang. Terus deres tuh santannya keluar. Demikian hubungannya dengan kekuasaan Allah menurunkan hujan. Di awan itu mengandung air. Ya kan? Air dari mana? Dari laut yang kemudian dipanasi oleh matahari lalu menjadi uap, membumbung tinggi ke awan, ke atas membentuk awan mengandung air. Itu proses Al-Qur'annya. Akhirnya udah mengandung air, diperas oleh Allah, turun air kencang. Itu dia bahasa kalau diurai yang berbunyi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Apa tujuannya? Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Agar kami Allah bisa mengeluarkan dari tanah yang kena hujan deras itu habban. Habban artinya bebijian. Maksudnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang kemudian dihasilkan adalah bijinya. Wanabata dan tumbuhan yang tidak mengeluarkan biji seperti rumput dan lain-lain yang bisa dimakan oleh binatang. Itu habba wanabata. Wajannatin alfafa. Dengan sebab hujan bumi subur lalu tumbuh tumbuhan menjadi kebun. Alfafa. Alfafa yang rimbun. Rimbun. Cabang satu sama lain saling bertemu gitu. Wa anzalna minas suhubi wal ghuyum. Artinya kami turunkan dari awan suhub wal ghuyum juga awan. Allati tanasiru yang terperas atau mengandung air bil ma'i walam tumtir ba'du matoron dan sebelumnya belum ada hujan. Kemudian diturunkan hujan munsobba bikasrah. Munsobba artinya hujan deras. Tapi pada mulanya artinya insobba itu dituang. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang budaya kita juga sama dalam konteks melihat hujan deras sekali. Keluar kata-kata kayak ditumpahin dari langit. Gitu. Kalau pergi ke tempat wisata anak-anak, di sana ada waterboom, di sana ada kolam renang. Oh, itu di antara permainannya ada ember raksasa diisi air. Pas penuh dia jomplang. Itu kurang lebih tumpah. Kan lebih diujak. Itu makna yang dikandung oleh sajjaja. Nah, ini di sini munsobba bikasrah. Apalagi maksudnya sajjaja kasirus sailan. Lalu dia mengalir kemana-mana setelah sampai di bumi. Linukhrija bizalika, dengan sebab itu maka kami kemudian mengeluarkan alma al-kasir at-tayyib, mengeluarkan air yang banyak, yang baik, an-nafi, bermanfaat. Terus habba, keluar juga bebijian, yuktatu bihin nas, yang kemudian dijadikan makanan oleh manusia. Apa sih sebenarnya yang Allah maksudkan? Aku mampu. Baru sekedar menciptakan hari kebangkitan. Apalagi kalau tentang bagaimana Allah menunjukkan kemampuannya tentang kebangkitan itu banyak
ayat-ayat yang bercerita. Ada orang lagi lewat di depan kampung yang porak-poranda karena gempa. Akhirnya, mana mungkin dia berkata, mana mungkin Allah bisa membangkitkan. Langsung dimatiin oleh Allah. Berapa lama? 100 tahun. Mi'ata'am, 100 tahun. Tapi kemudian dihidupin lagi. Tuh, itu argumentasi Allah, pembuktian kekuasaan Allah terhadap mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Oke, kita teruskan. Yakni kal hubub al mukhtalifah, maksudnya habbau wa nabata, yaitu biji-bijian yang berbagai macam, min qomhin, berupa gandum, wa syair, semacam gandum. Kalau saya lihat di kamus Jawawut, saya juga nggak tahu apa itu Jawawut. Nanti Pak Jamal besok kasih contoh. Dan kalau mau kasih contoh, kalau bisa yang matang ya, jangan yang mentah. Wa zurrah, tuh jagung. Wa urz, padi. Wa nabata ta'kuluhud dawab. Nah itu hak sama alif seharusnya misah. Ta'kuluhud dawab. Dan yang dimaksud nabata adalah tumbuhan yang dimakan oleh binatang, ternak. Apa itu minat tibni? Tibni artinya rumput. Wal hasis, sama rumput. Wasairin nabat, dan tumbuhan-tumbuhan sejenisnya yang lain. Tuh, dengan sebab air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Wabasatin, akhirnya jadi kebun-kebun. Wahadaik, taman-taman zati bahjah yang indah. Bahjah, megah, indah. Wa aghsan, dan memiliki cabang-cabang, tumbuhan yang bercabang. Multafah, yang satu sama lain saling bersentuhan cabangnya, yaitu rimbun. Pada ayatnya berbunyi alfafa. Wajannatin alfafa. Yakni satu sama lain cabangnya saling bersentuhan ala ba'diha. Wasamarat, dan buah-buahan mutanawwi'ah yang berbagai macam. Apanya? Alwan, warnanya. Mukhtalifah. Watu'um, rasanya. Warwaih, aromanya. Mutafawitah. Satu sama lain berbeda. Bapak Ibu sekalian, ada petani duren. Dia tanam. Terus tumbuh besar. Berbuah. Pertanyaannya dalam konteks bicara kekuasaan Allah di depan orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Siapa yang menumbuhkan biji duren kemudian jadi batang? Batangnya gede, berdaun. Siapa yang memberi daun? Lalu berbunga. Siapa yang memberi bunga? Setelah jadi bunga, terus buah. Siapa yang memberi buah? Siapa yang membentuk buah duren kayak begitu? Luarnya mengerikan, tapi dalamnya merindukan. Itu kurang lebih. Bukan cuma sekedar itu, tetapi ada aromanya. Siapa yang ngasih bau duren kayak begitu? Lalu hubungannya dengan kekuasaan Allah, duren dalam konteks kehebatan hidung kita. Siapa itu yang bisa memberikan potensi sehingga hidung bisa membedakan ini bau duren apa bau semangka? Ini bau duren apa bau cempedak? Itu kan kekuasaan Allah. Gitu Allah ketika mau membantah mereka-mereka yang ingkar terhadap kebangkitan. Wa in kana dzalika fi buq'ah wahidah. Padahal semua buah-buahan yang beraneka warna, berbeda rasa dan aroma, itu berada dalam satu kebun. Kan kuasa Allah itu. Ada kebunnya kebun duren. Terus ditanam rambutan. Satu. Tumbuh juga. Pertanyaan. Apa tuh rambutan jadi berbau duren? Enggak mungkin. Itu kan kuasa Allah. Gitu. Kama qala ta'ala, seperti diterangkan dalam firman-Nya yang lain, wa fil ardi qita'um mutajawirah. Di atas bumi
ada kebun-kebun yang berdampingan. Wa jannat min a'nab, ada kebun-kebun anggur. Wa zara', tanaman. Zara' itu padi-padian. Wa nakhil, ada korma. Sinwan wa ghairi sinwan. Ada yang bercabang, ada yang enggak. Kelapa enggak bercabang. Padahal kebunnya sama duren. Tuh gitu maksudnya. Pisang enggak bercabang. Padahal ditanamnya di kebun nangka. Gitu, itu namanya sinwan wa ghairi sinwan. Yusqa bima'in wahid, disiram dengan satu jenis air, yaitu air hujan. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd, kami beri kelebihan satu sama lain fil ukul, pada hal rasa. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau pada mikir. Gitu. Iya. Wasaj as-sab al-kasir al-mutatabi. Dimaksud saj. Jadi ada ayatnya ma'an sajaja gitu. Ini diterangin. Apa saj itu? As-sabbu al-kasir. Yaitu sob artinya tumpah dengan banyak yang berturut-turut. Wa minhu qaulullahi ta'ala, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Tirmidzi an Ibnu Umar. Kata saj disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Apa itu? Afdalul hajj al-ajj was-sajj. Haji yang paling afdal adalah al-ajj dan as-sajj. Tuh ada kata as-sajj ini. Ai raf'us saut bitalbiyah. Al-ajj yaitu mengangkat suara dengan keras saat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu namanya al-ajj. Dan itu afdal. Bagi laki-laki kalau talbiyah memang keras suaranya. Tapi kalau perempuan pelan-pelan. Ya, wasabbu dima'il badan. Dima'il budni, bukan badan. Maaf. Yaitu mengalirkan darah. Daging budn itu onta yang jadi dikorbankan. Baik dalam konteks korban Idul Adha maupun dalam konteks bayar dam. Dam itu darah. Ya, awil hadyu. Hadyu ini sama, dam. Wa iraqatiha, dan mengalirkan darahnya. Itu kandungan dari makna saj. Bapak Ibu kemarin Idul Adha menyaksikan sapi disembelih. Ketika disembelih darahnya mancrot apa enggak? Tuh gitu. Kambing juga begitu. Itu makna saj. Kalau ayatnya berbunyi wa anzalna minal ma'iyya ma'an sajjaja, itu adalah salah satu kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan bagi mereka yang mengingkari keingkaran. Ya. Terus apa itu? Ini berulang lagi ya. Ini dilewati nih, berulang Pak Jamal ini. Oke. Nah, fiqhul hayat Pak Jamal. Itu berulang nanti dihapus. Berikutnya selanjutnya nih fiqhul hayat. Nah, ini. Iya. Coba bakal tumpang tindih dengan yang hari Selasa Pak Jamal. Jadi kemarin saya agak puyeng juga ini kemana. Nggak taunya berulang. Ya, kita sampai pada fiqhul hayat awil ahkam. Nah, ini dikit lagi. Artinya bagaimana mengaplikasikan pada diri kita tentang nilai-nilai kandungan makna yang terdapat pada An-Naba ayat 1 sampai 16. Gitu. Substansinya adalah tentang hari kebangkitan. Gimana Pak Jamal? Masih ada waktu ya? Kalau ada ya. Kita teruskan. Dallatil ayah ala ma ya'ti. Ayat di atas
1 sampai 16 menunjukkan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tafkhimu sya'nil ba'si wa tahwiluhu wa ta'zimu amrihi. Nah, ini penting. Dari ayat yang berbunyi amma yatasa'alun, kita sudah bahas istifhamnya lit tafkhim, yakni tafkhimu sya'nil ba'si. Memberi isyarat besarnya persoalan hari kebangkitan. Besarnya dimaksud persoalannya saja atau memang realnya besar? Dua-duanya. Jangan dianggap remeh rukun iman kepada kebangkitan itu. Gitu. Wa tahwiluhu, dan sangat menakutkan. Wa ta'zimu amrihi, dan persoalannya persoalan besar. Bapak Ibu sekalian, rukun iman ada 6. Itu yang disebut dalam banyak ayat cuma 2. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah anak tangga yang membuat ada kebangkitan. Nggak mungkin ada kebangkitan kalau nggak ada hari akhir. Hari kiamat. Jadi penting. Wa ta'kidu wuqu'ihi, dan penegasan akan terjadinya. Wa annahu haq, dan hari kebangkitan itu benar adanya. Sabit, positif. La raiba fihi, tidak bisa diragukan. Yang kedua, sayalamul kuffar al-mukadzibun sidqa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang An-Naba 1 sampai 16. Yang berikutnya ini, kedua, maka orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sayalam, pasti akan tahu. Ya, sayalam. Sebentar saya ulangi. Sayalamul kuffar al-mukadzibun sidqa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an. Jadi orang kafir yang mendustakan kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pasti akan tahu. Tahu kebenarannya, tahu akibatnya apabila dia mengingkari. Wa mimma dzukira lahum, dan diantara yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu minal ba'si ba'dal maut, tentang kebangkitan setelah kematian. Hina, kapan itu mereka akan tahu? Hina yahullu bihimul azab wan nakal, yaitu ketika mereka diazab dan diberi balasan. Dalam hal ini fihi wa'id, ada ancaman ba'da wa'id, setelah ancaman. Ancaman yang keras maksudnya. Jelas ayatnya berbunyi yaitu kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Tuh. Hidayahnya ayat ini buat kita. Nah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah dengan firman-Nya kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Gitu kurang lebih. Yang ketiga, raddullahi ta'ala 'alal musyrikin munkiril ba'ats. Allah membantah atas keingkaran orang-orang musyrik terhadap kebangkitan. Di samping membantah, wa asbatalahum, dan Allah menetapkan bagi mereka qudratahu 'alal ba'tsi, kekuasaannya untuk membangkitkan, wal ma'ad, dan mengembalikan, wal hasyr, dan mengumpulkan, wan nasyr, dan sama mengumpulkan, min khilalil ityan bima huwa musyahad muayyan lahum, dengan cara menonjolkan apa yang sudah mereka saksikan dengan kasat mata. Apa itu? Wa huwa ijadu, menciptakan, ajaibil makhluqat, ciptaan-ciptaan yang mengagumkan. Yaitu mulai dari alam naj'alil arda mihada wal jibala autada
wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Ya, wal qudrah, dibalik pemaparan Allah terkait dengan kekuasaannya itu juga dia menyebutkan kekuasaan ala ijadi hazihil umur, untuk menciptakan semua ciptaan-ciptaannya itu a'zam minal qudrah alal i'adah. Itu jauh lebih besar ketimbang menciptakan hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan bagi Allah lebih mudah ketimbang justru menciptakan bumi yang terhampar, gunung yang kokoh, langit yang kokoh juga, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuhan. Itu jauh lebih besar ketimbang sekedar membangkitkan. Ya, berikutnya Pak Jamal, satu halaman lagi saja ini ya. Nampaknya udah cukup padat ini. Zakarallahu ta'ala min ajaibi makhlukatihi adalah ala kamalil qudrah. Saya ulangi. Zakarallahu ta'ala, Allah menyebut min ajaibi makhlukatihi, sebagian dari makhluk-makhluknya yang mengagumkan. Maksudnya ciptaannya tadi. Adalah yang menunjukkan ala kamalil qudrah. Atas kesempurnaan kuasanya. Wa tamamil ilmi, kesempurnaan ilmunya. Wal hikmah, dan hikmahnya. Umuron tis'ah, pada 9 persoalan yang disebut. Jadi kalau Bapak Ibu hitung tuh ada 9 kekuasaan disebutkan. Mulai dari ayat sekian wa alam naj'alil ardo mihada sampai yang ayat 16. Itu ada 9. Nah, ini disebutkan wahia, yaitu ja'lul ardi mumahada, menciptakan bumi terhampar. Muzallalah, ditundukkan, kalmah dilissabi, seperti ayunan bagi anak-anak. Apa itu? Wa huwa ma yumahadulahu, yaitu yang dihamparkan buat buat kita, fayanumu, buat si bayi, fayanumu alaihi, kemudian dia tidur. Yang kedua, wa ja'alal jibal lil ardi kal autad, dia menciptakan gunung-gunung di muka bumi bagaikan pasak, allati tushaddu biha hibalul khiyam, yaitu tushaddu, diikat padanya, pada pasak itu apaan? Khiyam. Khiyam itu kemah. Kita bikin kemah, mau dibentangkan tali agar kemah tidak rubuh, kan perlu patok. Gunung itu bagaikan patok. Litaskun wa tasbut, wala tamilu bi ahliha, agar kokoh dan tenang, tidak rubuh menimpa penduduknya. Ya, penduduk bumi boleh. Ya. Wa khalaqan nas asnafa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, zukura wa inasa, laki dan perempuan, wa adada, dan berlawanan, mutakabilin, berhadap-hadapan. Jadi dimaksud azwaja bukan cuma laki dan perempuan saja. Akan tapi juga Allah ciptakan hasanan, husnan, wa qubhan. Ada yang bagus, ada yang buruk. Ada yang tinggi, tulan, wa qasran, ada yang pendek. Lihat tamilal kaun, agar alam semesta ini menjadi sempurna. Wa yazhu bil jamal wal uns, dan menjadi nampak mana keindahan dan uns, kasih sayang. Wa yatayassar at-ta'awun, dan menjadi mudah untuk mewujudkan tolong-menolong karena berpasangan. Wa yastamirru baqa'un naw'al insan, dan bisa berlangsung bisa berlangsung jenis manusia itu sendiri. Wa tasyirun naum rohatan lil abdan, Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat buat badan. Wa qat'an lil harakah, dan memutus aktivitas, wal a'mal, dan pekerjaan, allati yukabidu bihal insan, yang senantiasa dilakukan oleh manusia
tiwalan nahar, sepanjang siang. Fatatajaddadu kuwahu, maka kekuatannya menjadi baru lagi. Wa yasta'idu nasyatuhu, dan semangatnya menjadi kembali. Fannaumu yuzilu ta'ab, karena tidur itu yuzilu, menghilangkan rasa capek pada manusia, anil insan. Nah, Pak Jamal kayaknya segini dulu. Ada sisa waktu, insya Allah kita isi dengan